Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di cafe channel SD punya saya ini bersama saya dengan Evanian yang insya Allah kita semua berkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, maka akan aku tambah. Dan barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, sesungguhnya azabku sangat. Alhamdulillah. Sholawat serta salam semoga tercurah dilimpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat bintang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita semua umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya nanti di akhir zaman. Saudara hadirin kaum muslimin rahimatullah. Kadang dalam kehidupan sehari-hari kita selalu dihadapkan oleh dua hal yang berlawanan, yang kontroversial kata orang sekarang, di mana kita haruskan untuk memilih satu di antara dua hal, yang benar atau yang salah, yang hak dan yang batil, yang pantas dan yang tercela, yang makruh dan yang munkar. Dengan sebuah lagu, madu di tangan kamu, racun di tangan kirimu, aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Tapi saya pikir-pikir, kalau madu di tangan kanan terus racun di tangan kiri, addresnya jelas. Yang repot kalau kita sudah tidak tahu mana yang racun dan mana yang madu. Lebih celaka lagi di zaman sekarang ini, banyak racun mereknya madu. Kita terbendaya, kita terpesona, kita terpukau oleh racun yang bermerek madu. Kita minum yang akibatnya rawan di dalam kehidupan ini. Sangat banyak racun-racun yang terpancang di dalam kehidupan ini. Dan dua di antaranya racun yang kehidupan itu akan kita bicarakan pada malam hari ini, yaitu minuman beralkohol dan judi. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Islam bertujuan memelihara kemuliaan manusia yang diciptakan menjadi manusia yang bertakwa dalam bentuk yang paling sempurna tentunya. Arak atau minuman keras ini jelas akan merusak dari berbagai aspek kehidupan, entah kesehatan, tumbuh-tumbuhan, pertumbuhan akal, ketentraman rumah tangga, ketentraman masyarakat, bangsa, bahkan negara. Cobalah sejenak kita mengadakan penyelidikan. Kalau masuk kita ke dalam penjara melihat sel-sel tahanan, berapa banyak orang yang mendekam di dalam penjara karena urusan minuman keras. Masuk kita ke rumah sakit, berapa banyak yang dirawat di sana akibat minuman keras, akibat stres yang dialaminya. Berapa banyak rumah tangga yang berantakan, berapa banyak pembunuhan yang terjadi, berapa banyak pemerkosaan yang terjadi akibat dari minuman keras ini. Yang paling ironinya adalah
Kalau hal ini sudah menyerang anak-anak muda kita, padahal kita tahu remaja, pemuda adalah bentuk miniatur daripada kehidupan suatu bangsa, akan bagaimana warna Indonesia ini 20, 30, bahkan 40 tahun yang akan datang. Remaja dan pemuda kita jawabannya, bahkan kita dari sisi agama pun akan bagaimana warna Islam 20, 30, bahkan sampai 40 tahun yang akan datang. Penyakit minuman keras ini bukan penyakit di zaman ini. Masyarakat jahiliyah yang dihadapi Rasulullah SAW 14 abad yang lalu juga masyarakat yang kemaruk dengan minuman keras. Masyarakat jahiliyah kalau sudah mabuk bukan minum saja, tapi mereka mandi pakai air arak. Keren banget ya. Sistem pendidikan yang disampaikan Islam sangat bijak. Mula-mula diberikan gambaran bahwa arak itu walaupun ada manfaatnya, tapi bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Diperingatkan, jangan mendekati sholat kalau dalam keadaan mabuk. Pada saat kondisi iman sudah memungkinkan, kemudian diperingatkan bahwa arak itu najis, perbuatan setan, jauhi. Yang paling ironis saat ini racun mereknya madu. Kadang-kadang kita terbuai oleh iklan yang tidak mendidik. Umpamanya seperti ini, Anda ingin model, majulah bersama minuman ini. Model untuk diukur dengan minuman. Yang jadi korban akhirnya remaja, pemuda dan pemudi kita. Sebuah analisa dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat hancurnya seni-seni sosial, maksiat merajalela, mungkar menjadi-jadi, yang makhluk dijadikan mungkar, yang mungkar dianggap makhluk, tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan, yang salah disanjung-sanjung, yang benar dicaci-caci. Inilah tanda-tanda kiamat ini yang pencungkiran nilai. Kenapa hal itu bisa terjadi? Sabda Nabi Muhammad SAW, ayur fa'al ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya? Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Makin banyak ulama wafat, makin banyak ilmu ditarik. Yang kedua adalah minat atau keinginan orang untuk belajar agama itu sudah mulai berkurang. Kalau sudah muncul kelompok semacam ini, artinya agama sudah dipojokkan ke sudut-sudut kehidupan. Agama hanya sekedar dekorasi, agama sekedar seminar, kongres utama, tapi agama itu realitanya dalam kehidupan itu tidak pernah terwujud apabila kedua tersebut di atas sudah, maka ajaran agama sudah tidak didengungkan. Kala itu muncul namanya orang yang ketiga. Yang berikutnya wahyu zarol dahlu, munculnya kebodohan. Nampak kebodohan di mana-mana. Muncul keinginan bahwa masyarakat ingin hidup dengan keadaan serba boleh, ya, tidak ada halal, tidak ada haram, tidak ada hak dan tidak ada yang batil, semuanya serba boleh. Apabila semua itu terjadi, muncullah apa yang diangkat oleh Nabi Muhammad SAW. Wayabsuha zina, zina dikerjakan berterang-terangan, ya. Padahal kata Allah, ya, wala taqrabu zina, jangan kau dekat-dekati zina. Didekati saja tidak boleh, apalagi dicicipin, apalagi dipegang, ya. Tapi sekarang dikerjakan berterang-terangan. Coba kita lihat YouTube, banyak sekali yang memamerkan dada. Di jalan-jalan orang pakai hijab, tapi bodinya terlihat dengan jelas sekali dengan mata kita, dengan kepala mata kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Orang yang sudah tidak punya namanya malu. Rahasia pribadi diumbar-umbar di depan publik, seperti perumpamaannya muka tembok punya kuping, kuping kerbau punya kulit, kulit badak punyanya. Bukankah realita dalam kehidupan? Berapa banyak gadis kecil yang jadi korban, anak di bawah umur mendapatkan perlakuan murah sehingga mengalami ketragisan. Hamil di luar nikah, melahirkan anak haram, dimasukkan ke kantong plastik, dibuang ke tempat sampah. Kalau hal ini sudah terjadi, muncullah efek yang kedua. Oh, balas. Nauzubillah min dzalik. Wa yusrobal hamar. Ya, arak atau minuman keras yang menjadi kebanggaan anak muda. Belum nyohor kalau belum bisa mabuk katanya. Yang tidak mabuk dianggap kolot.
dianggap kampungan. Kalau yang hancur kehidupan pribadi, tapi kalau sudah menyangkut masa depan masyarakat, generasi muda adalah masa depan suatu bangsa. Begitu kerasnya Islam melarang minuman keras, bukan hanya meminumnya, tapi menjualnya, mengedarkannya, bekerja di tempat pembuatan minuman keras. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Nabi bersabda, yang artinya apa yang menyebabkan mabuk sedikitnya pun tetap haram, sedikit saja tetap haram. Ya, memang barangkali mungkin ada manfaatnya, tetapi bahayanya jelas lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkan oleh minuman keras itu sendiri. Dalam hadis yang lainnya Nabi bersabda, yang artinya siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada hari akhir, dilarang duduk dalam suatu pertemuan yang di dalam pertemuan itu edar minuman keras. Masuk dalam acara seperti itu saja tidak diperkenankan. Kenapa? Karena kita sudah bersekutu dengan kejahatan. Jahat juga hukumnya. Ya, efek mabuk antaranya adalah sebagai berikutnya. Kalau kita sudah mabuk, apa efek-efek yang terjadi? Jika kita dalam keadaan mabuk, orang sudah tidak bisa berpikir secara sehat, daya kontrol hilang, artinya perbuatan sudah tidak terkontrol lagi. IQ tidak akan tumbuh dan berkembang seperti yang kita harapkan. Harga diri akan runtuh di tengah masyarakat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis memberikan tamsilnya, perumpamaan orang yang beriman itu seperti tawon. Mentalitas orang mukmin persis seperti tawon. Apa mentalitas tawon itu? Kalau kita ngaji bab tawon, coba kita perhatikan keistimewaan tawon. Ya, keistimewaan tawon itu ada 4. Yang pertama, tawon itu kalau dihisap selalu saripati bunganya. Makanan tawon itu bagus sekali, tidak pernah sekalipun tawon keliru makan. Sampai saat ini saya pun tidak pernah dengar kalau tawon makan tahu tempe yang dihisap yang dimakan tawon itu selalu saripati bunga. Artinya orang mukmin perutnya itu sangat selektif. Orang mukmin itu bukan seperti asbak untuk apa saja masuk, tapi mukmin perutnya selektif, yang dimakan dan diminum yang baik-baik. Yang baik menurut aturan adalah yang halal thayyibah. Mengapa? Karena makanan dan minuman yang dimasukkan ke dalam perut besar ini akan digiling dalam perut besar, akan melahirkan energi, menggerakkan sel-sel pembuluh saraf. Kalau makanan dan minuman itu terdiri dari hasil-hasil yang haram, energi yang ditimbulkan seperti energi yang haram, maka orang akan cenderung berpikiran yang haram sebaliknya. Yang kedua, tawon selalu menghasilkan madu. Orang mukmin itu kalau berkata akan berkata yang mengenakan orang, berbuat yang bermanfaat bagi banyak orang. Kalau kakinya melangkah tentu melangkah ke tempat yang ada gunanya, yang dikeluarkan madu bukan racun. Yang ketiga, dimanapun tawon hinggap tidak ada dahan patah. Artinya orang mukmin dimanapun dia tinggal, kemanapun dia pergi, pantang jadi biang kerok. Bukan begitu, betul? Bukan, buat lingkungannya pantang membuat kerusuhan, buat lingkungannya tidak ada cabang patah dimanapun tawon hinggap. Ya, betul atau tidak betul? Yang keempat, tawon itu jangan coba-coba diusik. Satu kali diusik, kemanapun orang lari, nyelam, masih tungguin, nongkrong itu tawon, tungguin kita, gitu. Ya, betul. Tapi kalau tidak diusik, tidak ada tawon usik nyariin orang ke pasar, ya. Ketika dia diusik, inilah saatnya mempertahankan diri. Artinya, orang mukmin tidak boleh cari-cari musuh. Tapi ketemu musuh tidak boleh lari. Musuh jangan dicari, kalau ketemu jangan lari. Mentalitas mukmin seperti tawon, yang diminum baiknya, yang dimakan juga baiknya. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia tinggal, pantang membuat keonaran, tapi sanggup menjadi pembela dalam masyarakat dan mempertahankan harga dirinya. Betul, minuman, judi adalah hal-hal yang memang sangat menyenangkan, ya. Tapi itu merupakan perbuatan yang haram. Seperti lagu Komari Irama yang menyatakan demikian. Kenapa minuman itu haram? Karena
merusak pikiran. Neneng, neneng, kenapa berzina juga haram? Neneng, neneng, karena itu cara binatang. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Betul tidak? Memang setan benar-benar menjebak manusia ke dalam kesesatan. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 140 Allah menjelaskan, sungguh telah diturunkan kitab Al-Quran ini kepada kamu, yang apabila kamu dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diingkari orang, diejek orang, jangan kamu duduk bersama orang yang semacam itu. Jangan duduk kita di sana apabila ada yang menjelekkan ayat Al-Quran. Ya, bagaimana menjelaskan hal tersebut? Kita sudah tahu kalau minuman keras itu dilarang, tapi diminum juga. Duduk di majelis semacam itu dilarang oleh Al-Quran. Kenapa? Kalau kamu juga duduk di tempat seperti itu, kau dan mereka itu sama saja. Hal semacam ini yang biasanya kita tidak sadari. Duduk dalam kelompok semacam itu, kita juga ikut mengejek Allah, ya. Tetap saja dilarang, apalagi sampai meminumnya. Betul? Tidak betul? Betul tak? Membacanya memang penting. Bahkan kita mensakrakannya, kita cium kalau kita membawanya tetap di tengah-tengah dada beribadah setelah membaca, dan kita tahu isinya. What next? Apa selanjutnya? Mau apa kita dengan isinya? Dibaca, dihargai dan dihormati. Tapi isinya kita injak-injak, itulah ironanya kita dengan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga bagaimana Al-Quran itu membawa keberkahan dalam hidup ini. Misalnya dalam kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan jual beli, Allah Ta'ala haramkan riba. Tapi tentang itu terus berjalan, ya, berpeganglah teguh pada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bercerai-berai. Tapi sesama muslim pelototan jalan terus, hingga tidak heran kalau orang bilang di bawah mengamalkan ayat kursi, setelah sampai di atas ayat hilang, tinggal kursinya yang goyang-goyang terus. Wah, na'udzubillah min dzalik. Perjalanan panjang memang kita saatnya. Kita harus benar-benar memahami bahwasannya kita sebagai manusia harus bisa menjadi makhluk yang bermanfaat dan bisa menjadi suri tauladan bagi kehidupan setelah ini. Karena kerasnya pelarangan minuman keras ini, pernah suatu hari seorang melapor kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa ada sekelompok orang sedang berkumpul meminum minuman keras. Kata Umar, serang mereka, hukum. Kenapa? Menjaga, ya Khalifah. Umar, kenapa? Jaga bicara. Di antara mereka ada yang ikut orang yang biasa berpuasa. Umar berkata, pegang dan bawa kemari orang yang terbiasa puasa. Kenapa demikian? Mengerti memang lebih besar resikonya ketimbang yang tidak mengerti. Kalau yang tidak mengerti karena dilatar belakangi oleh kebodohan, masih bisa ditolerir, ya? Masih bisa dimaklumi. Ini orang sudah tahu, mengerti hukum, justru ikut-ikutan berkumpul di majelis yang ada minuman kerasnya. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Di dalam masyarakat itu ada 4 golongan, ya. Yang pertama ada orang yang tahu perintah dan tahu larangan. Nah, ini adalah kelompok ITB, ya, yang terbaik. Perintah dia tahu, larangan dia tahu. Perintah dia kerjakan, larangan dia jauhin. Ini orang yang paling the best class, ya. Tapi ada orang tahu perintah tapi tidak tahu larangan, melaksanakan.
sholat, berpuasa, bayar zakat, mencuri, mabuk-mabukan, judi, dan seterusnya. Perintah tahu, larangan tidak tahu. Akhirnya semua terbiarkan. Ada orang yang tahu larangan, tapi perintah tidak tahu. Jahat sama tetangga, mencuri tidak, ya. Mabuk-mabukan tidak, judi tidak, zina tidak, sholat tidak, puasa tidak, bayar zakat tidak, semua tidak dilakukan sama dia. Ada orang yang tahu larangan itu, tapi perintahnya nggak tahu. Gitu. Ada lagi kelompok yang terakhir nih, makhluk yang tidak tahu perintah dan tidak tahu juga larangan. Nah, kelompok makhluk seperti ini dikategorikan sebagai kelompok gratis. Misalnya ayam, kambing, kerbau, sapi, dan lain-lain sebagainya. Ya, hubungan dengan ini marilah kita berusaha sekuat mungkin menjauhi diri dari larangan-larangan Allah. Ya, seperti tema yang sedang kita bicarakan saat ini, kaum muslimin rahimatullah. Kawan seiring dan sejalan dengan minuman keras, judi, kata Abah Haji Oma Irama, ya, menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan, bohong kalaupun kau menang, itu awal dari kesalahan. Bohong kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi meracuni kehidupan, judi meracuni keimanan. Pasti karena perjudian orang mati buai harapan. Pasti karena perjudian perdukunan ramai menyesatkan. Auzubillah, ya, kita selalu disesatkan oleh yang namanya setan. Kenapa judi diharamkan dalam Islam? Yang pertama, seorang muslim di dalam berusaha mencari harta diharuskan sunnatullah, berusaha menurut hukum kausal, memasuki rumah melalui pintunya, menunggu sebab dan akibat yang dilakukan. Oleh karena itu, hidup bukan undian yang mengharapkan untuk kita tanpa mau perang keringat. Yang kedua, Islam menjadikan harta benda berharga yang dilindungi, mengambilnya dengan judi termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang adil. Judi itu dapat menimbulkan permusuhan, pertentangan antara pemain itu sendiri. Meskipun kelihatannya seperti kompak duduk di kursi dalam satu meja yang berhadapan, yang kalah kelihatannya pasrah itu hanya kulit permukaan saja, bro. Batin yang kalah itu tetap memiliki rasa dendam. Selain mendendam juga mengomel, mencaci maki dirinya sendiri atau lawan mainnya. Yang keempat, judi merusak aktivitas hidup, membuat waktu dengan sia-sia dan akhirnya bisa melupakan akan tanggung jawabnya. Sesuai dengan apa yang dinyanyikan lagu Oma Irama tadi, betul tidak? Yang dikhawatirkan dengan judi dan undian atau apa saja itu namanya, muncul penghayal-penghayal kelas berat, pelamun-pelamun kelas tinggi. Hidup hanya ngumpulin jikalau andai kata umpama misalnya orang sudah kemana-mana, kita masih ngumpulin jikalau kita boleh saja bercita-cita setinggi langit. Ya, langit tapi punah di tangan jangan dilepas. Idealismenya boleh terbang tinggi langit, tapi kaki harus tetap berpijak. Ya, kaki harus tetap berpijak di dalam realita. Berapa banyak orang yang stres menjadi melarat, rumah tangga berantakan, pejabat korupsi, perampok merajalela, dan lain-lain. Nauzubillah min dzalik. Dalam surat Al-Maidah ayat 90, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Homer berjudi, berhala, mengundi nafsu dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Rasul pernah mengatakan bahwa hidup ini bagaikan jalan lurus. Jika Anda yakin seperti apa yang disampaikan Rasul, maka sebenarnya dunia dan akhirat ini berada pada satu garis lurus. Artinya kita akan bertemu dengan akhirat setelah kita melalui yang namanya dunia ini. Dengan kata lain,
Jika yang kita tuju hanya dunia saja, kita tidak akan bertemu dengan akhirat, karena letaknya akhirat di ujung perjalanan. Nah, sebaliknya, jika yang kita tuju adalah kehidupan akhirat, kita pasti akan bertemu dan melewati dunia. Hal itu dikarenakan posisi dunia berada pada jarak yang lebih dekat, sementara akhirat berada pada penghujung perjalanan manusia. Kaum muslimin rahimatullah, semoga ceramah pada malam hari ini bisa bermanfaat, terutama pada pribadi saya sendiri dan kepada kita semua yang hadir di channel KPI ini. Dan apabila ada kata-kata yang salah, mungkin bahasanya yang kurang baik, mungkin tulisannya yang kurang baik, atau percakapan saya yang salah, sama Allah saya mohon ampun beribu-ribu ampun, dan mohon maaf kepada semuanya yang hadir di sini apabila ada kata-kata saya yang salah, perbuatan saya yang salah yang tidak berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak kalian semuanya. Intinya, pada dasarnya janganlah pernah kau mendekati yang namanya judi, jangan pernah kau mendekati yang namanya zina, jangan pernah kau mendekati yang namanya mabuk-mabukan, ya, karena itu sangat dilarang oleh agama kita. Karena perjudian, berzina, kemudian mabuk-mabukan itu adalah ajakan-ajakan setan, rayuan-rayuan setan agar kita nantinya menjadi orang yang tidak baik, orang yang tidak mengerti ya, tentang kehidupan yang baik. Kita ibarat katanya itu kita disungkurin oleh setan. Setan memang senang banget kalau lihat kita itu dirayunya dan kita mau. Ya. Jadi jangan sampai kita jadi setan. Ya. Semoga kita semua menjadi orang yang bertakwa, orang yang selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Benar kata Oma Irama, judi memang menjanjikan kemenangan, judi memang menjanjikan kekayaan, tapi kalau menang itu awal dari kekalahan, karena kita akan terus bermain. Kalau kalah penasaran, mungkin bisa jadi mencuri gara-gara kita tidak punya uang untuk bermain judi lagi. Sebenarnya kita menang itu adalah awal dari kesalahan. Kalau kita kaya itu juga awal dari kemiskinan. Jadi jangan pernah bermain judi, karena judi bisa meracuni kehidupan dan bisa meracuni keimanan. Begitu juga mabuk-mabukan juga bisa itu otak kita menjadi orang yang pemalas, ya, menjadi orang jahat, bahkan lebih jahat daripada setan. Nauzubillah. Semoga kita semua selalu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah saya pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian bapak-bapak, ibu semuanya, adik-adik, kakak-kakak. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give them prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half a replica.